Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syairazi. Saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Yang pertama, strategi. Strategi adalah berasal dari kata Yunani, yaitu Greek, yang berarti generalship, atau diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Kemudian, bisnis. Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa. Bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis juga merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menguntungkan. Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Cakupan dalam kegiatan bisnis ada 5, yaitu yang pertama perdagangan, yang kedua pengangkutan atau dengan alat-alat transportasi, yang ketiga penyimpanan atau sampai barang terjual, yang keempat pembelanjaan, yaitu meliputi bank atau kreditor, dan yang terakhir, yang kelima, pemberian informasi atau dengan promosi. Kemudian strategi bisnis. Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang berintegritas, serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Strategi bisnis secara fungsional berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, yaitu yang pertama strategi pemasaran, yang kedua strategi produksi, yang ketiga strategi operasional, yang keempat strategi distribusi, dan yang terakhir strategi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Denik Suma. Saya di sini akan membahas tentang rantai nilai perusahaan. Rantai nilai. Istilah rantai nilai value chain menggambarkan cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input meliputi yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari 3 sumber dasar, yaitu aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelayanan. B. Perusahaan. Menurut Webster's Dictionary, perusahaan adalah badan usaha atau rumah komersial, yaitu lembaga bisnis atau badan komersial. Sementara itu, banyak pakar ekonomi, baik dari luar negeri maupun dari Indonesia, yang mengajukan pendapat mengenai pengertian perusahaan sebagai diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menurut J.C. Real-Feldy, perusahaan atau badan usaha adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. C. Tahapan dalam analisis rantai nilai perusahaan. Dalam jurnal Widarsono tahun 2009 menyatakan bahwa analisis value chain mempunyai 3 tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi aktivitas value chain. Perusahaan mengidentifikasi aktivitas value chain yang baru dilakukan oleh perusahaan dalam proses desain. Yang kedua, mengidentifikasi cost driver. Pada setiap aktivitas, nilai cost driver merupakan faktor yang mengubah jumlah biaya total. Oleh karena itu, tujuan pada tahap ini adalah mengidentifikasikan aktivitas di mana perusahaan mempunyai keunggulan biaya baik saat ini maupun keunggulan biaya potensial.
Yang ketiga, mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Pada tahap ini perusahaan menentukan sifat keunggulan, kompetitif potensial, dan saat ini dengan mempelajari aktivitas nilai dan cost driver yang diidentifikasi di atas.